Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, salam sehat selalu. Mudah-mudahan dalam perjumpaan kali ini kita semua bisa lebih baik daripada yang kemarin. Ya, mudah-mudahan diberikan sehat ya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan dalam hal kebaikan. Tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya adalah untuk pasal 4, ya sudah masuk ke pasal 4, yaitu pasal 4 tanda-tanda bali. Nah, jadi kemarin sudah pasal 1 sudah, pasal 2 sudah, pasal 3, sekarang pasal 4 ya, ya. Haris ya. Pasal keempat atau faslun yang keempat. Nah, pasal yang nomor 4 ini adalah membahas tentang tanda-tanda balai. Nah, balai, tahu kamu, Riz? Apa balai itu? Apa balai? Tidak tahu. Tanda-tanda balai itu adalah bila seorang laki-laki dan seorang perempuan itu sudah mulai diwajibkan melaksanakan sholat, zakat, puasa, naik haji. Itu ya, itu balik. Balik. Jadi kalau ada anak-anak, bayi, kanak-kanak, balita, itu tidak wajib melaksanakan sholat, tidak wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti kita ini. Nah, di sini pasal yang ini adalah menjelaskan, menerangkan tanda-tanda balik. Itu ada 3 perkara. Ya, tanda-tanda balik. Nah, balik itu kewajiban ketika sudah balik. Ada kewajiban-kewajiban setelah balik itu. Ada 3 perkara. Nah, kewajiban-kewajiban itu ketika sudah balik. Nah, satu, balik sempurnanya ketika sudah umur 15 tahun ya. Jadi balik, tanda-tandanya balik yang pertama ketika sempurnanya ketika umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Ini ya, sempurnanya ya. Sempurnanya umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Tapi kadang ada yang umur 9 tahun sudah balik, 10 tahun sudah balik. Kenapa? Ada yang 10 tahun kadang-kadang sudah keluar mani, sudah head, sudah main ya. Baris ya? Jadi mohon ya diperhatikan Baris ya. Juga teman-teman yang butuh penjelasan ini. Sempurnanya balik bagi laki-laki dan perempuan itu sudah kalau berumur 15 tahun. Tapi di kitab-kitab itu umur 10 tahun, umur 9 tahun, anak sudah mulai disuruh sholat. Jadi mulai kecil, mulai balita, walaupun tidak wajib, kita sebagai orang tua harus memberikan contoh, memberikan pembiasaan-pembiasaan kepada anak supaya anak itu terbiasa melaksanakan sholat, terbiasa melaksanakan sholat Jumat, sholat 5 waktu, begitu. Dan itu boleh ditakut-takuti. Kalau tidak sholat nanti saya pukul. Kalau tidak sholat nanti saya kasih belikan permen. Tidak saya kasih uang. Tidak dibelikan es. Boleh begitu. Tidak apa-apa. Nah, bahkan kalau ketika umur 10 tahun ada keterangan, itu dipukul sudah. Nah, itu dipukul. Anak yang sudah balik, apalagi anak yang sudah balik umur 15 tahun, wajib dipukul. Orang tua wajib memukul anak ketika anak tidak melaksanakan sholat. Sholat itu wajib dan tidak ada ampunan, tidak ada tawar-menawar. Wajib bagi semuanya. Baik anak-anak, tua, ya, lansia, semuanya wajib. Gadis apa semuanya. Wajib kecuali head. Ya, yang pertama adalah sempurnanya ketika sudah umur 15 tahun. Ingat ya. 1. Yang kedua, tanda-tandanya balik itu keluar air mani pada laki-laki dan perempuan pada umur 9 tahun. Nah, ya. Jadi kadang umur 9 tahun laki-laki sudah keluar mani. Itu gimana kalau umur 9 tahun sudah keluar mani? Itu sudah balik. Nah, tanda-tandanya begitu. Kalau perempuan itu sudah apa? Iya, keluar mani juga ya pada laki-laki, pada perempuan ketika umur 9 tahun.
Ini mohon ya sama-sama diingat, diperhatikan. Misalnya biasanya anak itu sering curhat lah kepada ibunya. Kalau sudah kadang-kadang kalau laki-laki itu mimpi ya, kata kata itu ada yang terima curhat mimpi basah itu ya. Mimpi basah itu bukan mimpi terus sarungnya kena air basah, bukan begitu ya. Ini kemarin di sekolah di madrasah itu saya ketika ngajar begitu. Jadi siapa yang mimpi basah? Ditanya sama gurunya kan. Siapa yang mimpi basah? Kemarin saya, Pak Guru. Gimana ceritanya mimpi basah? Saya tidur, Pak Guru, gitu. Mimpi. Ya. Setelah mimpi bangunnya di burung saya ini basah gitu loh. Kenapa kok dibasah? Basah. Karena kadang-kadang gentengnya kan bocor kan. Gentengnya bocor terus hujan terus burungnya ini basah ya, basah. Terus bilangnya ketika bangun ditanya, mimpi basah. Iya, mimpi basah tadi. Kenapa? Karena basah, bocor dari genteng. Maksud mimpi basah bukan itu gitu ya. Maksudnya mimpi basah bukan itu. Maksudnya mimpi basah itu adalah keluar mani. Jadi mani itu seperti apa? Mani itu ya seperti agak kental ya, seperti susu ya. Itu keluar dan rasanya enak gitu ya. Rasanya enak. Itu mimpi. Terus setelah dicek basah. Nah, itu namanya mimpi basah. Dan anak ketika sudah tanda-tanda seperti itu sudah balik. Ya, diperhatikan. Ketika balik, baik laki-laki maupun perempuan. Dan biasanya juga ditandai dengan senang bersolek. Kalau perempuan ya, laki-laki sudah bisa mengulai rambutnya, sudah kadang-kadang sepeda sudah pakai yang bagus-bagus lah, yang agak keren, karena sudah mulai senang kepada cewek. Biasanya tanda-tanda itu. Ya. Jadi bisa saling menjaga lah, saling memperhatikan bahwa anak ketika sudah umur 9 tahun atau sudah keluar air mani atau 15 tahun, wajib sebagai orang tua, sebagai kita semua untuk menyuruh anak itu supaya bisa melaksanakan sholat. Ini lagi ya, kalau udah sudah tak pentung ini ya, ini nakal ini ya, harus sholat ya, karena pembiasaan sejak dini akan menentukan ruang-ruang yang baik di masa depan ya. Itu 2 ya. Terus sekarang nomor 3, head bagi perempuan pada umur 9 tahun. Nah, ini tanda-tanda nomor 3, head. Head itu menstruasi. Ya, apa head itu? Head itu ketika perempuan ketika umur 9 tahun biasanya mengeluarkan darah. Dan ingat juga ya, darah yang keluar pertama kali ini diingat. Karena khawatir suatu saat ini akan keluar darah penyakit ya, darah penyakit. Makanya ketika keluar pertama itu kita ingat, ini perempuan ya, mohon maaf, perempuan. Jadi ketika pertama kali keluar darah itu darah warnanya apa? Darah itu warnanya banyak, ada hitam, ada merah, ada kemerah-merahan, ada kehitam-hitaman, ada yang agak kekuning-kuningan itu. Jadi macam-macamnya darah banyak. Itu diingat karena darah yang pertama akan menentukan biasanya darah-darah head yang selanjutnya. Khawatir selanjutnya itu head, ternyata bukan head tapi darah penyakit. Itu keterangan-keterangan begitu. Ya itu tanda-tandanya balik ya. Ada 3 macam itu, bisa kita saling mengingat lah supaya anak kita bisa terus di backup, diberikan terus ilmu pengetahuan dan terus bisa diberikan petunjuk-petunjuk yang baik. Dan tentunya semua itu dari orang tua. Karena orang tua itu akan menentukan anak kita selanjutnya. Kata keterangan itu, anak itu ketika lahir itu semuanya suci ya. Anak ketika lahir semuanya suci. Baik anaknya hasil zina, baik anaknya Kristen, semuanya sudah, anaknya Hindu, Buddha, itu semua anak yang lahir itu suci. Jadi tidak ada dosa-dosanya ya. Kalaupun hasil zina yang dosa kan orang tuanya. Ya, orang tuanya, bapak ibunya yang dosa. Ada yang bilang anak itu hasil zina kan orang tuanya. Ya, kalau anak itu tetap suci, ya. Anak tetap suci. Makanya ada keterangan anak itu mau dijadikan Majusi, dijadikan Islam, dijadikan Bani Israel, Kristen, Protestan, semuanya, Hindu, Buddha, itu tergantung orang tua. Makanya anak itu suci dan anak itu amanah, harus kita jaga, harus kita istiqomah supaya anak itu bisa menjadi anak yang soleh dan solehah. Kalau nanti anak kita jadi anak yang soleh dan solehah, itu jadi amal jariah. Kita kelak sudah mati,
Dan kelak walaupun kita sudah mati, ketika anak menjadi anak yang soleh dan solehah, maka bisa mendoakan kita. Nah, ketika anak mendoakan kita, itu doanya paling tajam daripada doa-doa yang lain. Nah, ketika sudah anak kita mati, anak bisa mendoakan kita, apa balasannya? Surga Allah Subhanahu wa taala akan menanti kepada kita. Ini tentunya laba yang paling sangat kita harapkan, laba yang sangat kita janjikan. Jadi ketika anak sukses, mohon maaf ya, bukan sukses itu anak sukses bukan punya pekerjaan bagus, punya mobil, punya rumah bagus, itu bukan sukses namanya. Itu sukses di dunia saja ya. Sukses di dunia saja. Maksud sukses itu anak itu ketika sudah bisa mendoakan kita, bisa membantu kita kelak. Karena kita semua akan tua ya. Kalau bukan anak yang mendoakan siapa? Kalaupun tahlil ya mungkin ngaji-ngaji biasa itu kan cuma 7 hari ya, atau 41 hari. Setelah itu selesai sudah. Siapa yang mendoakan kita? Anak kita tidak bisa ngaji, anak kita tidak bisa sholat, bahkan anak kita mencuri dan lain-lain, subhanallah ya. Jadi kalau anak kita mencuri, anak kita melakukan hal-hal yang jelek, orang tua kebahagiaan dosanya. Makanya anak itu barang yang sangat berharga, barang yang sangat menjanjikan, yang terus kita jaga, yang terus kita istiqomahkan supaya anak terarah kepada jalan yang lebih baik, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, mungkin itu saja sudah yang bisa kami bahas, yang bisa kami musyawarahkan, yang bisa kami ajak cerita-cerita malam hari ini ya. Jadi tidak ada lain, tujuannya hanya cerita-cerita saja. Ya, kalau ada manfaatnya ya bisa kita nikmati ya. Yang ada hal yang kurang berkenan atau yang kurang bagaimana, mohon petunjuk dan komentar-komentarnya di kolom komentar. Terima kasih, salam keluarga semuanya, mudah-mudahan sehat selalu, semangat, mudah-mudahan setiap langkah kita itu tercatat rapi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu sudah yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang tidak terkira. Kami ari wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.